Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Arf Movie. Kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul Guru Bangsa. Guru Bangsa adalah sebuah film biografi seorang tokoh besar bernama Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto. Disutradarai oleh Gari Nugroho, diperankan oleh Reza Radian sebagai host Cokro Aminoto, Putri Ayudhya sebagai Suhar Sikin, istri dari Cokro Aminoto, Tanta Ginting sebagai Semaun, Ibnu Jamil sebagai Kiai Haji Agus Salim, Adi Firman Hakim sebagai Muso, Deva Mahendra sebagai Kusno atau Soekarno, dan Rendra Bagus Pamungkas sebagai Darsono, serta sederet bintang lainnya. Bercerita tentang akhir tahun 1800-an, Hindia Belanda yang memasuki babak baru berpengaruh ke kehidupan masyarakatnya, yaitu dengan gerakan politik etis yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Tetapi kemiskinan masih ada di mana-mana. Rakyat masih banyak yang belum mengenyam pendidikan, dan kesenjangan sosial antara etnis dan kasta masih nampaklah jelas. Di saat seperti itu, muncullah sosok Raden Umar Said Cokro Aminoto, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Host Cokro Aminoto. Cokro Aminoto lahir dari kaum bangsawan Jawa dengan latar belakang keislaman yang kuat. Ia tidak tinggal diam saja melihat kondisi tersebut. Walaupun lingkungannya adalah keluarga ningrat yang mempunyai hidup nyaman dibandingkan dengan rakyat kebanyakan saat itu, namun hatinya merasa terbelenggu. Cokro berani meninggalkan status kebangsawanannya dan bekerja sebagai kuli pelabuhan untuk merasakan penderitaan sebagai rakyat jelata. Cokro berjuang dengan membangun organisasi Sarekat Islam, organisasi resmi Bumi Putra pertama yang terbesar, sehingga bisa mencapai 2 juta anggota. Ia berjuang untuk menyamakan hak dan martabat masyarakat Bumi Putra di awal tahun 1900-an, yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Apa yang dilakukan Cokro membuat pemerintah Hindia Belanda khawatir. Mereka mulai bertindak untuk menghambat laju gerak Sarekat Islam yang sangat pesat. Perjuangan Cokro lewat organisasi Sarekat Islam untuk memberikan penyadaran masyarakat dan mengangkat harkat dan martabat serta kebersamaan juga terancam oleh perpecahan dari dalam organisasi itu sendiri. Apakah Cokro mampu mengembangkan perjuangan sampai titik akhir, atau dia harus menyerah pada kekuasaan pemerintah Belanda? Untuk mengetahui hal itu, mari kita mulai alur ceritanya. Film ini dimulai dengan ditampilkannya era tahun 1895, di mana Cokro kecil sebagai seorang ningrat Jawa. Cokro mendapat privilege untuk belajar di sekolah orang Belanda. Namun di sekolah itu, Cokro sering melihat perlakuan yang tidak adil pada orang-orang pribumi oleh orang Belanda. Cokro kecil juga berani membantah guru dan mengatakan bahwa bangsa Belanda adalah bangsa pendatang yang mencari apa yang mereka tidak punya. Dan karena suka membantah ini, Cokro kecil harus menerima hukuman dari gurunya. Film berlanjut ke tahun 1905, saat Cokro muda yang sudah menikah dan bekerja pada orang Belanda sebagai juru tulis. Di sana Cokro juga melihat ketidakadilan yang diterima oleh bangsa pribumi oleh majikan mereka orang Belanda. Pada saat itu, Cokro muda membela orang yang diperlakukan tidak adil ini, dan dia lebih memilih mundur dari pekerjaannya meski harus mendapatkan murka dan pengusiran dari sang ayah mertua. Ayah mertua Cokro berkata bahwa dia harus mengabdi pada orang Belanda karena raja-raja tanah Jawa yang sekarang sudah hilang kekuasaannya berganti dari bangsa Belanda. Oleh karena itu, Cokro diminta untuk berdamai dengan orang Belanda. Namun Cokro tetap pada pendiriannya. Kabar berita perlawanan Cokro terhadap Mandor Belanda ini sudah menjadi bibir di mana-mana, termasuk sampai juga ke salah seorang saudagar yang berada di Semarang. Dan dari saudagar inilah yang memberitahukan kepada Cokro untuk berhijrah ke Surabaya. Sepulang dari Semarang, Cokro mengajak istrinya untuk hijrah ke Surabaya, dan dari sinilah perjuangannya semakin berkembang. Cokro yang intelektual, pandai bersiasat, mempunyai banyak keahlian.
Dia juga seorang orator ulung yang mampu menyihir ribuan orang dari mimbar pidato. Di media cetak, perjuangannya disampaikan lewat koran yang diterbitkannya. Cokro sangat kritis dalam menulis. Cokro menulis bahwa revolusi Tionghoa akan hadir di Hindia Belanda. Ini karena sebelumnya kaum Tionghoa telah dituduh oleh bangsa Belanda bahwa orang Tionghoa menimbun barang sehingga orang pribumi tidak bisa membeli kain morit untuk membuat kain batik. Dan karena hal ini, orang pribumi harus berhadapan dengan orang Tionghoa. Saat Cokro sedang menonton sebuah pertunjukan, seorang datang menginformasikan bahwa telah terjadi kerusuhan. Orang Tionghoa melakukan pembakaran dan harus berhadapan dengan tentara Belanda. Tidak hanya itu, orang pribumi juga berhadapan dengan orang Tionghoa. Namun beruntungnya rombongan Cokro menengahi mereka. Cokro bilang untuk mereka tidak mudah terprovokasi, karena sesungguhnya musuh mereka adalah satu, yaitu pemerintah Hindia Belanda. Sin berpindah ke rumah Cokro. Utusan dari Tuan Samahuddin datang untuk meminta Cokro menjadi Ketua Sarekat Dagang Islam Cabang Surabaya. Tuan Samahuddin percaya kepada Cokro yang telah berhasil menyelesaikan konflik di Surabaya. Dan kini, Sarekat Dagang Islam juga sedang mendapat masalah dengan pemerintah Hindia Belanda. Sarekat Dagang Islam dituduh organisasi yang berada di balik kerusuhan yang ada di Surakarta, sehingga Belanda membubarkan organisasi ini. Singkat cerita, Cokro Aminoto bergabung dengan Sarekat Dagang Islam, dan karena organisasi tersebut telah dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, maka Sarekat Dagang Islam diganti menjadi Sarekat Islam. Dan Cokro Aminoto didapuk sebagai ketua, sementara Tuan Haji Samahuddin sebagai wakilnya. Di orasi pertamanya, Cokro menjelaskan bahwa pentingnya sebuah perkumpulan untuk memperjuangkan hak. Perjuangan ini tidak boleh berhenti. Rakyat harus bersatu dalam satu ikatan perjuangan. Setelah itu, Cokro mulai berkeliling daerah, membina orang-orang untuk membentuk koperasi, berorasi di mana-mana. Banyak orang yang mulai mendukung gerakan Cokro ini dan bergabung ke dalam Sarekat Islam. Orang-orang setelah mendapatkan harapan baru akan sebuah penantian panjang dalam babak persamaan hak dan keadilan. Cokro selalu mengatakan bahwa bangsa pribumi tidak lagi menjadi seperempat manusia, tetapi menjadi manusia yang utuh, sama derajatnya dengan bangsa Belanda. Rumah di Gang Paneleh, Surabaya inilah juga dijadikan sebagai tempat bertemunya tokoh-tokoh. Salah satunya adalah Haji Agus Salim, yang juga merupakan tokoh pergerakan nasional dari Sumatera. Di rumah sederhana yang berfungsi sebagai rumah kos yang dibina oleh istrinya Suharsikin ini, Cokro Aminoto juga mempunyai banyak murid, yang diantaranya adalah Semaun, Darsono, Muso, dan Kusno atau Soekarno. Di rumah Cokro inilah semua pikiran berkembang dan bebas. Cokro Aminoto membebaskan murid-muridnya untuk belajar paham apapun. Namun di sisi lain, orasi Cokro Aminoto menimbulkan kerusuhan. Beberapa priayi mengatakan bahwa karena pidato tersebut, orang-orang kecil kini berani pada bangsawan. Tekanan ini juga didapat oleh Suharsikin, istri dari Cokro Aminoto. Namun Cokro tidak berhenti. Dia meyakinkan pengikutnya untuk melakukan perlawanan tanpa melakukan kekerasan. Di tempat lain, Semaun mulai melakukan perlawanan secara radikal. Semaun dan kawan-kawan meyakini bahwa perlunya revolusi seperti yang dilakukan di Rusia, yang mana rakyat kecil telah berhasil menggulingkan kaum borjuis. Sin berpindah ke rumah Cokro untuk mempersiapkan kongres di Bandung. Peserta yang akan hadir sekitar 2,5 juta orang. Beberapa tokoh Belanda yang pro perjuangan Cokro, ada yang confirm hadir, dan ada juga yang sedang dalam pembuangan di Belanda. Tokoh nasional seperti Dr. Cipto, Kiai Ahmad Dahlan juga akan hadir. Hanya Kiai Haji yang berhalangan, tetapi meminta waktu untuk bertemu nantinya dengan Cokro. Perkembangan Sarekat Islam sangat pesat. Anggotanya begitu banyak, tetapi nampaknya tidak hanya Sarekat Islam. Ada juga organisasi-organisasi lain seperti organisasi sosialis juga terbentuk di Surabaya. Tahun 1916, Kongres di Bandung diselenggarakan. Isi dari orasi Tuan Cokro Aminoto adalah tanah ini sudah selayaknya tidak dipimpin oleh bangsa Belanda. Tanah ini harus mempunyai pemerintahannya sendiri, dan Cokro Aminoto memberikan harapan kepada rakyat bahwa 10 tahun lagi hal itu akan terwujud. Namun sepertinya harapan 10 tahun itu tidaklah mudah untuk diwujudkan. Di dalam rapat internal organisasi Sarekat Islam sendiri terjadi perbedaan antara kubu Semaun dengan kubu Agus Salim.
Sementara pemerintah Hindia Belanda mulai membendung aksi dengan menangkap tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya. Namun hal ini tidak mengkerdilkan semangat gerakan perlawanan. Dukungan masyarakat sudah sangat banyak, sehingga harapan zaman baru, zaman di mana orang pribumi yang akan menentukan nasibnya sendiri, sudah di depan mata. Hal ini juga menjadi pertanyaan oleh beberapa orang, termasuk dari Stella, yang merupakan anak Indo. Bapaknya Belanda dan ibunya orang pribumi. Stella menanyakan kepada Tuan Cokro tentang siapa dia nantinya bila negeri ini merdeka. Bagaimana nasibnya? Stella takut bahwa dia bukan bagian dari pribumi, karena dia juga bukan bagian dari Belanda. Stella tahu hal ini saat seorang pastor Belanda enggan untuk membaptisnya. Lalu siapa yang akan melindungi orang-orang seperti Stella? Sejenak Tuan Cokro terdiam, lalu berjanji untuk membuat pemerintahannya sendiri, dengan hukumnya sendiri yang akan melindungi orang-orang seperti Stella. Di sisi lain, Semaun menganggap tindakan Cokro Aminoto masih sangatlah lamban. Semaun menginginkan sebuah revolusi, sehingga dia juga melakukan kampanye dan mempengaruhi orang-orangnya Cokro Aminoto untuk bergabung di dalam gerakannya. Satu persatu banyak yang tidak lagi sejalan dengan arah perjuangan syarikat Islam yang didirikan oleh Cokro Aminoto. Saat seperti itu, Cokro bertanya kepada Agus Salim, sudah sampai mana hijrahnya kini? Agus Salim menjawab, hijrahnya kini mungkin sudah sampai Arafah, sepi, dan saatnya meminta Allah untuk menemani perjuangan ini. Cokro Aminoto takut bila hijrahnya kali ini adalah hijrah yang membawa senjata, bukan seperti hijrah yang dicita-citakan olehnya. Hal ini karena terjadi gerakan perlawanan di daerah-daerah. Dan hal ini juga direspon keras oleh pemerintah Hindia Belanda dengan melakukan penculikan tokoh-tokoh. Banyak rakyat yang terbunuh dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Masyarakat mulai bingung dengan keadaan yang kacau balau. Mereka menanti Tuan Cokro Aminoto di rumah. Cokro Aminoto pulang dan mengetahui istrinya sakit. Dia tunggu istrinya, namun di saat yang bersamaan, dia juga harus memberikan dukungan kepada rakyatnya. Saat kondisi kritis ini, istrinya Suhar Sikin meminta Cokro Aminoto untuk menemui rakyatnya yang sudah menunggu kepulangannya. Segera, Tuan Cokro Aminoto keluar dan menemui rakyatnya. Dalam orasinya, Cokro Aminoto memberitahu bahwa kedatangan rakyat ini di tempatnya membuatnya yakin bahwa tidak akan pernah ada yang bisa mematikan pemikiran. Dan kumpulan orang-orang ini sudah seperti sebuah bangsa, maka perjuangan tetaplah harus dilakukan. Di saat Cokro Aminoto berorasi ini, dia harus kembali ke dalam rumah karena istrinya akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Seketika semua orang yang hadir menangis saat berita ini disampaikan oleh Agus Salim. Belum hilang kesedihan atas kematian istrinya, Cokro Aminoto juga harus menghadapi kenyataan bahwa pemerintah Hindia Belanda melakukan penangkapan kepada anggota-anggota syarikat Islam. Bendera-bendera syarikat Islam juga dicabut, dan puncaknya Cokro Aminoto dituduh oleh pemerintah Hindia Belanda bahwa dia telah melakukan provokasi atas kerusuhan di beberapa daerah. Beberapa murid didiknya seperti Semaun, Muso, dan Kartosuryo membelot dan keluar dari syarikat Islam untuk mendirikan organisasi baru. Dan saat seperti itulah Cokro Aminoto kembali bertanya kepada Agus Salim tentang hijrahnya. Agus Salim mengatakan hijrahnya kini seperti kisah Nabi Muhammad, bahwa selalu ada kalanya merasa sepi dan terkucilkan. Lalu Cokro Aminoto pun kembali bangkit dari duduknya dan berkata, hanya ada satu cara untuk berhijrah, yaitu setinggi-tingginya ilmu, sepintar-pintarnya siasat, dan semurni-murninya tauhid. Di tahun 1921, Cokro Aminoto dibawa ke pengadilan Hindia Belanda. Sempat terjadi perlawanan dari pendukungnya, namun Cokro Aminoto meminta kepada pendukungnya untuk tidak menggunakan kekerasan, sekalipun mereka memiliki kekuatan untuk itu. Dan Cokro Aminoto menjelaskan bahwa tidak akan ada penjara yang sanggup untuk memenjarakan pikiran dan harapan kebebasan. Dan film pun selesai dengan Tuan Cokro Aminoto yang harus masuk penjara selama 6 bulan, namun setelahnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Sementara
Nama Indonesia pada saat itu digunakan oleh kaum Bumi Putra untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Untari menikah dengan Kusno atau Soekarno beberapa bulan setelah ibunya wafat. Kusno atau Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tahun 1923, Semaun dibuang ke luar negeri, dan setelah Indonesia merdeka, dia kembali dan menjadi penasihat Presiden Soekarno. Agus Salim menjadi Menteri Luar Negeri pertama setelah kemerdekaan. Sementara Musso terlibat dalam peristiwa Madiun di tahun 1948 dan berakhir tewas. Dan Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto, sang satrio peningit atau Raja Tanpa Mahkota, wafat di Yogyakarta pada tahun 1934, yang itu artinya beliau wafat sebelum kemerdekaan 45. Namun dari pemikiran-pemikirannya inilah yang akhirnya kelak menjadikan inspirasi oleh kaum-kaum muda setelahnya berani untuk memproklamirkan negeri ini merdeka. Sekian pembahasan kali ini, semoga teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.